Alright ya, selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai The Sandbox ataupun Sand Token ya, di mana Sand Token ini merupakan mata uang daripada The Sandbox Game ya, yang berada di jaringannya Ethereum ya, ERC20 dengan ticker Sand ya. Di sini memang sempat mengalami kenaikan yang sangat luar biasa diakibatkan oleh hype yang diakibatkan oleh adanya hype terhadap Metaverse ya, di mana ada Facebook yang mengubah nama menjadi Meta dan kemudian juga ada, Microsoft juga yang berinvestasi ke dalam dunia Metaverse ya. Itu juga membawa, The Sandbox Game ataupun Sand Token ini naik ke ratusan persen. Apakah token ini masih layak untuk dibeli, kira-kira bagaimana ya? Kita akan mengulas hal tersebut dalam video ini. Namun sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya channel ini bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita, di mana di sini ada Sen ya, di mana sekarang mengalami penurunan sebenarnya dari titik all time high-nya yang sempat mengalami kenaikan hingga 8,4 US dollar, dan kemudian sekarang mengalami penurunan sebesar 36,2% dari titik all time high-nya dan berada di market cap ya, berada di market cap 4,8 miliar US dollar dengan posisi ranking 43. Ya, kemudian memang ada hal-hal menarik yang terjadi terhadap Sandbox ini ya, yang mengapa memang Sandbox ini memang mengalami kenaikan yang sangat luar biasa pesat. Apakah nantinya memang Sandbox ini ataupun token Sand ini bisa diinvestasikan untuk jangka panjang ya? Di sini kita akan mengulasnya ya. Yang pertama, memang kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa Sandbox game ini adalah merupakan salah satu game yang telah diciptakan pada tahun 2012 ya, yang diciptakan oleh Pixel ya. Pixel ini merupakan salah satu pengembang game ya. Di sini ada beberapa game yang mereka juga telah kembangkan. Di awalnya ini merupakan game yang berbasis dua dimensi, dan kemudian ketika Pixel ini diakuisisi oleh Animoca Brands ya, dan kemudian Animoca Brands ini melakukan pendanaan mengubah sisi sandbox ataupun the sandbox game ini menjadi tiga dimensi game, dan kemudian melakukan pengembangan terhadap dunia NFT mereka di jaringan Ethereum, yaitu sedikit tentang sandbox sandbox game ya. Dan kemudian apa yang membuat sandbox ini sangat menarik tentunya ya, ada kalau menurut saya pribadi di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah memang dari sisi partnership ataupun kerjasama yang dilakukan oleh Sandbox ini, yang mereka mendapatkan pendanaan yang sangat luar biasa ya sebenarnya yang terjadi. Di sini ada pendanaan yang sangat luar biasa juga diberikan oleh SoftBank ya. SoftBank, di mana kita ketahui bahwa SoftBank merupakan salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia yang berbasis di Jepang ya. Mereka menginvestasikan sebesar 93 US dollar ke dalam Sandbox ya. Mereka artinya setelah ada Facebook, kemudian ada Microsoft, sekarang SoftBank juga melirik dunia metaverse ini melalui investasi terhadap Sandbox. Artinya apa? Artinya di sini SoftBank melihat satu sisi yang sangat positif dari Sandbox ya, utamanya dari sisi future investment. Artinya SoftBank ini memiliki penilaian yang sangat positif terhadap Sandbox di masa depan nantinya. Itu yang saya tangkap dari hal yang dilakukan oleh SoftBank, mengingat memang SoftBank ini merupakan perusahaan investasi dengan dana kelolaan yang sangat-sangat fantastis besar ya. Dan kemudian ada juga hal yang sangat menarik juga terhadap Sandbox ini, yang kemudian di sini ada Adidas juga yang kemudian melirik dunia metaverse ini juga melalui Sandbox ya. Adidas goes full metaverse with Coinbase partnership and Sandbox Real Estate ya. Jadi mereka berpartnership dengan Coinbase dan juga berinvestasi di dunia metaverse melalui Sandbox juga. Dan ini juga merupakan hal yang sangat luar biasa, karena di mana kita ketahui bahwa Adidas merupakan brand internasional yang mempunyai nama yang sangat sudah tidak asing lagi di kalangan internasional maupun di kalangan ini utamanya ke dalam dunia sport yang memang sangat-sangat terkenal. Jadi ini juga merupakan hal yang sangat luar biasa yang terjadi terhadap Sandbox ya. Artinya ada beberapa perusahaan besar yang melakukan investasi, itu mengindikasikan bahwa mereka akan melakukan memiliki penilaian terhadap Sandbox ini
ketika mereka memang telah melakukan research ya sangat-sangat mendalam dan kemudian mereka intinya menemukan hal yang sangat positif dari sandbox ini ya. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa memang saya juga memiliki ketertarikan yang sangat luar biasa terhadap sandbox ini ya. Jadinya simpelnya ketika perusahaan besar yang telah memiliki tim yang untuk melakukan research dan mereka sudah menemukan sandbox sebagai salah satu investment ya, salah satu investasi mereka. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif tentunya untuk kita ya. Kita bisa saja mengikuti jejak mereka ya karena mereka tentunya tidak akan berinvestasi dalam jangka waktu yang sangat pendek ya. Mereka tentunya akan menginvestasikan untuk long term period ya jadinya. Dan kemudian ada beberapa hal menarik juga yang terjadi terhadap sandbox ya di mana ada di sini ya berpartner juga mereka dengan Skybound Entertainment ya yang merupakan apa namanya mereka membawa apa namanya Walking Dead comics ya ke dalam dunia game metaverse ya. Ini juga hal yang sangat menarik juga. Dan kemudian ada Big Fan ya di mana Big Fan innovate to bring sport into sandbox ya. Ini akan memungkinkan nantinya ada game virtual ataupun game yang merupakan game sepak bola yang terbawa akan ke dalam sandbox metaverse ini jadinya nantinya. Dan kemudian itu juga merupakan hal yang sangat positif tentunya. Namun sebelum kita ke sisi teknikal ya, kalian juga perlu memperhatikan ya di sini kalau dari sisi maksimal supply ya memang sandbox ini memiliki 3 miliar token ya dan telah memiliki 74.720 holders. Dan kemudian ada yang perlu kalian perhatikan adalah ketika memang di sini ada circulating supply yang berada di angka 913,3 juta token. Dan sementara memang total supply dan maksimal supply-nya berada di angka 3 miliar token ya. Jadi kalian juga harus memperhatikan hal tersebut karena ini akan sangat mempengaruhi harga di kemudian harinya karena ketika terjadi vesting terhadap sandbox token ini juga terjadi kemungkinan memang harganya bisa saja menjadi turun ya karena seiring dengan apabila memang terjadi penambahan token ke dalam circulating supply terhadap sandbox token ini. Itu yang perlu menjadi main concern kita karena di sini hanya baru sekitar kalau kita lihat di sini 913 mungkin sekitar 32, sekian persen dari total supply yang baru terdistribusi ke dalam circulating supply. Itu yang menjadi bahan pertimbangan juga untuk berinvestasi di sandbox ini mengingat memang jumlah token yang dimiliki sudah sangat luar biasa besar ya sekitar 3 miliar dan kemudian harganya berada di $5.25. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal ya di sini ada hal yang sangat menarik yang saya temukan ya di sini. Kalau kita lihat zoom out dari terjadi sebelum-sebelumnya ya di sini ya. Ketika memang selalu terjadi di sini terjadi descending triangle dan kemudian di sini breakout dan terjadi pump yang sangat luar biasa dan kemudian di sini juga terjadi symmetrical triangle dan kemudian terjadi pump yang sangat luar biasa dan ini terjadi mulai tanggal 28 Oktober 2021 ya dan kenaikannya sangat-sangat luar biasa kalau kita ukur ya dari tanggal 28 Oktober 2021 kenaikan daripada Sen token ini naik sekitar sempat mencapai 1000% ya di atas 1100% ya ini merupakan hal yang sangat luar biasa tentunya karena memang terjadi hype yang sangat luar biasa terhadap metaverse ya ini merupakan salah satu token metaverse ya jadinya di sini juga terjadi hal yang sangat menarik ya di mana terjadi symmetrical triangle dan kemudian pump di sini kenaikan dan di sini juga terjadi symmetrical triangle kemudian ketika terjadi breakout dan ternyata terjadi pump yang luar biasa dan di sini juga sekarang terjadi yang namanya descending triangle ya di sini dan semoga saja memang nantinya terjadi breakout dan harganya bisa melalui melakukan kenaikan ya di mana kita ingat kalau menurut saya ya pribadi ya kalau ditanya apakah sandbox ataupun Sen token ini bisa dijadikan untuk investasi jangka panjang ya berkaca dari
beberapa brand ternama internasional yang sudah berinvestasi di Sandbox ini ya, terutama ada SoftBank dan juga ada Adidas. Ini sangat kalau menurut saya pribadi ya sangat-sangat layak untuk diinvestasikan dalam long term period investment ya. Jadi karena memang kita ketahui dunia metaverse ini apa namanya, baru saja terjadi ya. Ini merupakan langkah awal daripada dunia metaverse. Jadi pengembangan daripada dunia metaverse itu tersendiri adalah akan terjadi sangat hype mungkin dalam 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Itu yang saya nilai. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang ya mungkin ini adalah merupakan salah satu investasi yang bisa menjadi pilihan ya, salah satunya. Dan kemudian di sini terjadi ya descending triangle ya, bisa saja kalian melakukan pembelian ketika memang terjadi breakout ataupun nantinya kalian bisa tunggu di area-area support berikut ya, ada di area $4,7 ya, kemudian ada 4,46 US dollar dan kemudian support berikutnya berada di area 3,58 US dollar ya, bertepatan dengan juga ada MA50 di time frame daily di sini ya. Dan kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil ya, ke time frame 4 jam, maka di sini memang sangat jelas terlihat bahwa support garis trend line resist di sini sangat kuat ya untuk di breakout ya. Ketika memang adanya breakout di sini mungkin saja akan terjadi gerakan ataupun pergerakan yang sangat masif terhadap Sand token ini ya. Itu yang saya lihat dari sisi teknikal ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai Sand token ini? Kalian bisa taruh di kolom komentar, kita bisa diskusikannya secara bersama-sama. Dan demikian untuk update kali ini ya. Semoga saja memang video ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik dengan Sand token ini ataupun Sandbox game ya? Jadi kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Semoga saja memang video ini mampu memberikan manfaat dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar nantinya kalian tidak tertinggal oleh update-update yang akan kami berikan di video selanjutnya. Jadi kita akan mengupdate beberapa token lainnya ya. Kalian juga bisa taruh di kolom komentar kira-kira token ataupun koin apa yang kalian minta untuk dibahas ya. Kita akan berusaha untuk membahas koin tersebut ya. Oke, sekian untuk update kali ini. Selamat beraktivitas dan see you on the next video and bye-bye.